Oke, halo semuanya, welcome back again di film kita. Gimana kabar kalian nih? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini aku bakal memberikan asupan konten alur cerita film lagi. Film yang bakal aku bahas kali ini masih hangat alias masih baru rilis. Film ini berjudul Day Shift. Yap, film ini adalah film original Netflix yang rilis pada 12 Agustus 2022 kemarin. Film yang diperankan oleh Jamie Foxx, Snoop Dogg, Dave Franco, dan lain-lain ini berhasil menempati top 1 best movies Netflix. Dan film ini bergenre action, gore, horror, dan juga komedi. Film ini mengisahkan seorang ayah pekerja keras bernama Bud Jablonski yang bekerja sebagai pemburu dan pembunuh vampir demi memenuhi kebutuhan hidup dan keutuhan keluarganya. Seberapa keras usaha Jablonski sebagai pemburu vampir dan seberapa sayang dia dengan keluarganya, langsung aja kita ke intinya. Pertama-tama kita diperlihatkan keadaan sekitar kota Los Angeles, di mana saat itu cuaca sangat cerah. Lalu diperlihatkan seorang yang sedang membersihkan kolam renang, yakni Bud Jablonski. Saat dia tahu kalau tetangganya pergi, Bud langsung bersiap untuk berburu vampir di rumah itu. Saat di dalam, Bud mengecek sekitar dan memasang jebakan kawat gitu. Saat masuk ke sebuah kamar, ada nenek-nenek yang kebingungan, dan Bud langsung menembaknya. Seketika nenek itu berubah menjadi vampir dan pertarungan terjadi antara Bud dan nenek vampir itu. Singkat cerita, Bud berhasil mengalahkan nenek itu. Tiba-tiba dari belakang datang vampir random dan berkat jebakan tadi, vampir itu mati. Tidak lupa, Bud mencabut gigi vampir itu untuk mendapatkan cuan, dan setelah itu Bud pun pergi. Scene selanjutnya kita diperlihatkan seorang vampir perempuan yang bernama Audrey. Ia sedang memberi pelajaran kepada seorang vampir juga yang bernama Sasha. Si Sasha ini kayak nggak bisa diajak kerjasama gitulah. Pelajarannya adalah dijemur, habis itu disemen. Dan Audrey pun pergi. Lalu Bud yang habis berburu sudah sampai di kosannya. Ia pun langsung pergi mandi sambil menggunakan sebuah ramuan kuning. Mungkin untuk membersihkan bekas-bekas kalau habis gelut sama vampir tadi ya. Habis mandi, Bud langsung menjemput anak ceweknya. Ya meskipun telat sih. Sebelum pulang, mereka berdua mampir dulu ke Yogurt World untuk membeli sebuah yogurt. Setelah itu baru Bud mengantar putrinya pulang ke ibunya. Jadi di sini ceritanya si Bud udah pisah sama Josh, mantan istrinya. Kemudian mereka mengobrol-ngobrol dan Josh berkata kalau ia menjual rumah ini dan menerima ajakan ibunya Josh. Yang berarti ia akan pindah ke Florida, kata Bud. Josh pindah karena berbagai alasan, kayak anaknya butuh stabilitas, anaknya juga nggak bisa lanjut sekolah jika mereka tak kunjung membayar biaya sekolahnya. Biaya sekolah sebesar $5.000 dan ditambah anaknya mau pakai behel, harga behelnya sekitar $4.800. Itu udah diskon. Bud pun memohon supaya diberi kesempatan sampai hari Senin untuk mendapatkan $10.000 agar bisa membayar semuanya dan tidak jauh dari mereka berdua. Dan Josh pun mengiyakan, lalu Bud pun pergi. Bud pergi ke temannya yang bernama Troy untuk menjual gigi hasil berburu vampir tadi. Tetapi harga jualnya tidak sesuai ekspektasi Bud. Gigi pertama hanya laku di angka $800 sepasang. Sedangkan yang kedua hanya $2.000 sepasang. Karena masih kurang, Bud coba menawar barang yang ia punya seperti tali kawat, kemudian pistol miliknya. Tapi masih kurang dan akhirnya Air Jordan miliknya juga ikutan deh. Bud pun pergi hanya menggunakan kaos kaki aja. Kemudian Bud janjian dengan temannya yang bernama Big J esok hari. Saat malam hari, Audrey kembali pulang ke rumahnya. Saat masuk, ia terkejut karena keadaan rumahnya yang berantakan dan ia menangis karena anaknya sudah mati. Loh, kok bisa anaknya? Nanti ada penjelasannya kok. Tapi dengan mudah, Audrey tahu kalau hanya satu orang saja pelakunya. Tapi ia belum tahu siapa lebih tepatnya. Keesokan harinya, Bud bertemu dengan Big J. Bud meminta bantuan Big J supaya ia bisa bekerja lagi di serikat. Karena hanya serikatlah yang bisa memberikannya uang. Lalu mereka berdua pun menghadap Ralph, si tuan bos. Bud memohon agar ia bisa bekerja lagi di sana. Tapi Ralph tidak mau karena sudah banyak pelanggaran yang Bud buat. Bahkan sampai Bud dipecat. Namun pada akhirnya Rob memberikan satu kesempatan terakhir untuk bekerja dengan syarat Bud didampingi saat turun ke lapangan. Kemudian Bud pun ingin bekerja saat shift malam, tapi tidak diizinkan oleh Rob. Bud pun mengalah dan mengambil shift siang dan mereka pun pergi. Sebelum pulang, Bud menjual gigi yang tadi, berharap dapat uang banyak karena berbagai alasan ia hanya dapat seperempatnya aja. Dan ternyata yang bakal jadi asisten Bud adalah orang berkacamata itu tadi, yaitu Seth. Ia diiming-imingi naik jabatan kalau mau menjadi asisten. Seth pun datang ke tempat Bud dan mereka pun bersiap-siap untuk perburuan hari ini. Singkat cerita, mereka sudah sampai di lokasi bernama Canoga Bowl. Bud pun menyuruh Seth untuk tetap menunggu di mobil. Kemudian scene berpindah ke Troy yang mendengar suara aneh di depan. Tiba-tiba dari balik pintu ada orang yang dilempar. Ternyata itu adalah Audrey yang mau mencari info siapa yang membunuh anaknya.
Karena Troy tidak mau memberitahu, Troy pun mati di tangan Audrey. Kembali lagi ke Bud, ia sudah berada di belakang vampirnya dan pertarungan pun dimulai. Seth yang lagi nunggu di mobil ditelepon oleh Ralph dan disuruh mendampingi si Bud. Bukannya bantu, si Seth malah bisa dibilang jadi beban. Dan Bud pun berhasil dapat gigi vampir-vampir itu. Kemudian Bud mengantar Seth pulang. Sebelum masuk, Bud memberikan ramuan kuningnya. Fungsi ramuan itu untuk menghilangkan bau gas dari vampir yang sudah terbunuh dan pasti vampir lain nyium bau itu. Makanya ia dikasih ramuan kuning. Saat Bud masuk mobil, ia menemukan buku punya Seth yang isinya semua pelanggaran Bud. Lalu Bud pun sudah sampai kosnya. Saat naik ke atas, Bud menabrak seorang cewek yang bawa cucian gitu. Cewek itu bernama Heather dan dia tetangga barunya Bud. Keesokan harinya, seperti biasa, Bud menjemput Seth untuk beraksi lagi. Saat di mobil, Seth nyari note-nya, ternyata kan dibawa sama Bud. Akhirnya mereka berdua pun ribut gara-gara notebook itu. Setelah itu Bud dan Seth pergi ke tempat Troy. Saat masuk, mereka berdua terkejut karena pada mati semua, termasuk si Troy. Dan di meja Troy ada nama Bud yang dibentuk dari gigi Troy. Bud merasa ada yang tidak beres. Saat keluar, keributan terjadi lagi. Seth mau melaporkan masalah dan pada saat itulah Bud berkata jujur tentang apa yang terjadi. If I don't score some prices at union wages by Monday, my wife and my daughter are gonna move to Florida. Seth pun hanya diam dan Bud minta kesempatan lagi sampai akhir pekan dan Seth pun mengiyakan. Saat pulang, Bud melihat Heather yang lagi ngobrol sama orang gitu. Keesokan harinya seperti biasa mau bekerja, lalu datanglah pemburu lain yang bernama Nazarian Brothers. Mereka pun akhirnya bekerja sama berburu vampir dan membagi rata hasilnya nanti. Mereka pun sudah siap untuk perang melawan para vampir. Setelah sedikit mengintai, mereka pun mulai party vampirnya. Seperti biasa, si Seth jadi beban. Singkat cerita, mereka semua berhasil meratakan semua vampirnya. Setelah itu mereka pulang karena Bud harus menjemput putrinya. Saat sudah sampai, Bud langsung mengantarkan putrinya ke acara pesta ulang tahun temannya. Lalu Bud mendapatkan telepon misterius dan ternyata itu adalah Audrey. Ia memberi ancaman ke Bud. Bud juga melihat wajah yang gak asing, yakni Pak Botak yang waktu itu di kamar Heather. Dengan segera Bud mengajak anaknya pulang dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Singkat cerita, Bud berhasil meloloskan diri dan sudah sampai rumah. Saat masuk, Josh sudah disekap dan ada Seth yang sudah mati. Pada saat itu juga, Bud berkata jujur soal pekerjaan aslinya. Lalu, Bud pun dibuat pingsan oleh anak buah Audrey. Saat Bud tersadar, Seth juga ikut tersadar. Tapi Seth udah jadi vampir. Bud yang sudah tahu kalau Seth mau menyerang, Bud langsung memenggal kepala Seth. Tapi ajaibnya, Seth masih bisa hidup meskipun kepalanya putus. Bud nggak bisa berkata-kata. Lalu mereka berdua pergi ke kosan Bud untuk mencari informasi. Ia datang ke kamar Heather untuk mencari informasinya. Ternyata si Heather itu juga vampir ya. Heather memberitahu alasan kenapa memberitahu sesuatu ke Audrey. Karena Audrey ingin balas dendam ke Bud. Karena Bud membunuh anaknya. That was Audrey's daughter. Daughter. How? When she came over, she had a little girl that she had to leave behind, so by the time they went back, found her and turned her, she was old. Seth tiba-tiba datang dengan lemas. Scene berpindah di mana Josh dan Paige putrinya disekap. Mereka kayak disekap gitu, di kuil. Kemudian Seth yang tadinya lemas jadi semangat lagi berkat minum darah yang dikasih Heather. Setelah itu mereka semua siap untuk shift malam membunuh Audrey. Singkat cerita, mereka sudah sampai di lokasinya. Di sana ada banyak manusia, tapi mereka bertiga bisa memantai semuanya. Namun ada saat di mana mereka terpojok dan gak bisa ngapa-ngapain. Syukurlah datang Big J yang membantu dengan minigunnya. Singkat cerita, mereka berhasil membantai semua kroconya Audrey. Bud yang melihat sebuah pintu, akhirnya masuk ke sana bersama Big J. Cowok Audrey tahu kalau ada Bud yang mau datang. Setelah membantai kroco-kroco di goa, Big J yang habis digigit vampir berkorban untuk Bud. Ia meledakkan dirinya dengan bom. West Side for life. Bud yang tahu itu mengira John sudah mati. Tiba-tiba saja Bud ditangkap oleh si cowok itu. Lalu dari atas datang Seth dan Heather. Heather menyuruh Bud untuk pergi agar ia dan Seth yang mengurus cowok itu. Bud pun sudah sampai di sana dan melihat Josh tergeletak. Audrey yang kesal langsung menyerang Bud. Seth dan Heather berhasil mengalahkan cowok itu, tapi si Bud belum. Bud dengan peluru terakhirnya menembak Audrey dari belakang, berharap Audrey mati. Ternyata enggak. Seketika Audrey langsung lari ke arah Bud. Berkat kawatnya dia, Audrey mati karena kebeler dan kepalanya terpenggal. Mereka semua pun keluar dari sana. Lalu Bud menemukan topi milik Big J dan memberikannya ke Seth. Saat sudah di luar, datang Rob dengan kesal. Karena Seth dan Bud sudah melanggar banyak pasal. Di situ mereka adu pengetahuan pasal dan Bud berhasil menang debat itu. Kemudian mereka berpisah masing-masing dan yang mengejutkan, Big J yang tadi berkorban ternyata nggak mati dan film pun selesai.
Gimana menurut kalian filmnya? Seru kan ya? Gara-gara film ini nih ya, seketika aku tuh pengen jadi vampir gitu. Oke deh, semoga kalian terhibur dengan konten kali ini. Kalau kalian ada rekomen film, kalian bisa langsung komen aja ya di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe. See ya!